I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul dana pensiun. Adapun sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maureen Dina, yang kedua ada Mei Beta Risma, yang ketiga ada saya sendiri Gian Pubio Mahaga, yang keempat ada Aditya Pajar Prasta, yang kelima ada Stefani Triasa Putra, yang keenam ada Muhammad Wahyu Agus Diputra, dan yang terakhir ada Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dana pensiun. Apa sih itu dana pensiun? Dana pensiun adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan jaminan keuangan kepada seseorang setelah memasuki masa tua atau akhir masa pekerjaan. Dana pensiun sendiri dibentuk oleh pemberi pekerjaan, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi kesehatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun adalah membantu orang mengumpulkan dana, mengelola uang sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Dalam sebuah program dana pensiun, uang yang dikumpulkan oleh peserta program akan diinvestasikan dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau properti. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dana pensiun dan memberikan pengembalian yang cukup tinggi, sehingga pada saat peserta memasuki masa pensiun, mereka akan memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dana pensiun sebagai program yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan jaminan hari tua kepada karyawan dan pekerja setelah memasuki masa pensiun, maka dana tersebut harus dikelola dengan cara yang benar. Terdapat 7 prinsip yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, kejelasan atau maksud serta tujuan program, independensi, akuntabilitas atau accountability, transparansi, keterbukaan atau transparansi, perlindungan konsumen, struktur pengendalian internal. Yang terakhir, kualifikasi badan penyelenggara. Baik, di sini saya akan membahas tentang manfaat dana pensiun. Yang pertama, ketentuan hidup lebih baik adalah dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalani hidup yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Yang kedua, ada memenuhi impian, yakni dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Dan yang ketiga, mengurangi beban keluarga, yaitu dana pensiun yang mencukupi dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sudah pensiun. Dan yang terakhir, mendorong pensiun dini. Jika seseorang memiliki dana pensiun yang mencukupi, mereka bisa memilih untuk pensiun lebih awal dan menikmati hidup tanpa perlu bekerja lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan ada 3 jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, di mana dana pensiun ini dibuat oleh orang maupun sebuah badan selaku pendiri yang mempekerjakan karyawan, di mana mereka menggunakan sistem iuran sehingga nantinya karyawan sebagai peserta program ini bisa menerima dari manfaat dari iuran yang mereka bayarkan. Kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuntungan, yaitu program pengelola dana pensiun yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan asuransi jiwa. Program ini dilakukan menggunakan iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan maupun para pekerja mandiri. Kemudian yang ketiga ada dana pensiun keuangan, di mana dana pensiun ini dilaksanakan oleh pemberi kerja yang telah melakukan program pensiun dengan iuran pasti, di mana iuran tersebut hanya diperbolehkan dari pemberi kerja saja. Baik, kesimpulan dari kami, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya.
Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Program pensiun manfaat pasti sesuai ketentuan undang-undang, dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. Sekian mungkin presentasi dari kami kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.